Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Helena Mau dengan NIM 2110020020091. Saya dari kelas 4B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi yaitu Mayop. Nah, langsung saja ke cara pengerjaannya. Di sini saya sudah punya informasi mengenai suatu perusahaan yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan siklus akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Di sini perusahaannya namanya PD Anyong. Nah, kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Kita pilih create, lalu next, kemudian masukkan serial numbernya. Kemudian company name-nya tadi itu adalah PD Anyong. Kemudian alamatnya kita lihat di informasi umum. Kita copy. Kemudian paste. Lalu phone number sama fax numbernya di sini kebetulan sama. Kita copy, paste. Di fax numbernya juga, kemudian terakhir adalah email address. Oke, kita pilih next. Kemudian current finansialnya itu kita ganti tahun 2022. Untuk last month of financial year-nya itu juga kita ganti tahun bulan Desember. Untuk conversion month-nya itu bulan Desember, karena di sini setiap transaksi di PD Anyong ini itu pada bulan Desember semuanya. Kita lihat di dokumen transaksi ini semuanya pada bulan Desember. Kemudian number of accounting period ini kita pilih 13, lalu next, kemudian pilih yang kedua, I would like to import a list, langsung next, kemudian kita pilih tempat penyimpanan, kemudian save, lalu next, kemudian kita pilih command center. Nah, setelah command centernya muncul seperti ini, kita akan langsung memasukkan nama-nama akun. Di sini ada daftar akun. Untuk lebih mempermudah, kita bagi ke layar ini menjadi 2. Nah, untuk memasukkan nama-nama akun ini itu dengan cara yang pertama kita pilih, kita masuk ke menu account, lalu ke account list. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan masukkan ke bagian aset. Nah, untuk kategori aset sendiri itu ada 2, ada current asset sama fixed asset. Nah, kita buat headernya dulu. Itu dengan cara kita pilih new, kemudian header account karena ini untuk header. Kemudian untuk account numbernya, karena di sini cash in bank mulai dari 1100, maka current assetnya itu mulai dari 1000. Kemudian oke. Nah, di sini ada beberapa akun bawaan dari aplikasi Mayop ini sendiri. Nah, untuk tanda centang ini nanti kita edit saja. Kita jangan hapus, biarkan saja seperti ini, tapi nanti diedit kita ganti saja ke akun yang ada di data ini. Nah, untuk electronic clearing account ini itu jangan dihapus atau jangan diedit, nanti kita ubah ke akun netral. Oke, yang pertama di sini ada tanda centang, kita ubah duluan itu dengan cara klik tanda panah ini. Kemudian account numbernya kita ganti 1100 untuk cash in bank. Kemudian oke. Lalu untuk undeposit funds ini kita ganti petty cash. Kemudian oke, lalu
Nah, electronic clearing account ini kita jangan dihapus, tapi kita ubah saja ke akun netral. Dan oke. Lalu yang ada tanda centang yang terakhir adalah trade debtors. Ini kita ubah ke account receivable. Kemudian pilih oke. Nah, tersisa dua akun ini kita langsung ubah saja. Yang ini allowance for doubtful debt. Kemudian yang satunya kita ubah ke merchandise inventory. Kemudian pilih oke. Nah, lalu untuk akun-akun yang lain itu kita buat baru semua dengan cara pilih new. Lalu kita masukkan kode akunnya 1600. Kemudian pilih enter. Lalu store supplies. Nah, untuk membuat yang lain itu kita tidak perlu klik OK lagi, kita langsung tekan saja di keyboard Alt plus N. Nah, dia akan muncul baru seperti ini, tinggal masukkan saja. Ini enter, Patreon, Alt N. Oke, tapi oke. Nah, untuk kategori current asetnya sudah selesai. Kita lanjut ke fixed asset. Kita buat dulu headernya. Ini header account. Kemudian ini kodenya 12000. Kemudian oke. Nah, lalu tinggal masukkan untuk kode yang lain, akun yang lain. Ya, oke. Kemudian lanjut equipment account debt. Kemudian oke. Nah, untuk kategori aset sudah selesai, kita lanjut untuk kategori liability. Nah, di sini liability-nya juga ada dua, yaitu current liability sama long term liability. Pertama kita buat judulnya dulu. Ini 2.000, kemudian enter untuk current liability. Nah, ini kita ganti ke header account, lalu oke. Terus dua akun bawah ini kita akan ubah. Yang pertama kita ubah ke account payable, kemudian oke. Kemudian yang kedua kita ubah ke expense payable, kemudian oke. Untuk yang lain kita buat baru semua. Kemudian oke. Untuk kategori current liability selesai, kita buat lagi untuk long term liability. Headernya kita buat yang pertama itu untuk 2000 untuk long term liability. Kemudian oke. Masukkan akunnya yang BCA1.
Untuk kategori liability selesai, kita lanjut ke equity. Untuk equity, akun-akun bawaan ini itu jangan dihapus atau jangan diedit. Kita buat baru semuanya. Dengan cara yang sama, pilih new, masukkan kodenya. Kemudian trove. Oke, lanjut ke income atau revenue, kita buat baru semua. Kemudian untuk kategori income selesai, kita lanjut ke cost of sales. Ini kita juga buat baru semuanya. Cost of sales selesai, kita lanjut ke expense. Nah, dua akun ini dapat kita ubah. Yang pertama kita ubah ke advertising expense. Lalu yang kedua kita ubah ke telephone and electricity expense. Terus yang lain kita buat baru semuanya. Oke, untuk expense selesai, kita masuk ke other income. Kita pilih new. Kemudian lanjut ke other expense. Kita buat baru semuanya, new.
Oke, semua akun sudah kita masukkan. Kita dapat melihat semuanya di all akun. Ini semua akun-akun yang telah kita masukkan. Kemudian kita pilih close. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan daftar saldonya dengan cara pilih setup, balance, kemudian account opening balance. Nah, yang pertama untuk kategori aset. Untuk aset sendiri, saldo normalnya itu berada di posisi debit, maka kalau ada saldo yang berada di posisi kredit, maka kita akan tambahkan tanda negatif. Itu yang pertama, karena ini dalam ribuan rupiah, maka 45.500 itu menjadi 45.500.000. Oke, ini saldo kontra, maka tambahkan negatif. Oke, untuk liability itu saldo normalnya berada di posisi kredit, maka kalau ada saldo yang berada di posisi debit, kita akan tambahkan negatif. Oke, PPN income ini adalah saldo kontra, maka tambahkan negatif. Oke, untuk equity juga sama, itu saldo normalnya berada di posisi kredit. Untuk income itu saldo normalnya berada di posisi kredit. Untuk cost of goods sales itu saldo normalnya berada di posisi debit. Untuk expense juga sama, saldo normalnya berada di posisi debit. Untuk other income sendiri itu saldo normalnya berada di posisi kredit. Lalu other expense, saldo normalnya berada di posisi debit. Nah, semua daftar saldo sudah kita input. Nah, untuk memastikan apakah sudah benar kita memasukkan saldo-saldonya ini, itu dapat kita lihat di bagian bawah sini, amount left to be allocated. Nah, kalau ini 0, berarti saldo yang kita masukkan ini sudah balance atau sudah benar. Kalau belum 0, maka itu ada kesalahan penginputan saldo. Kemudian kita pilih oke. Selanjutnya kita akan mengatur teks kodenya dengan cara kita pilih list, kemudian pilih teks kode. Di sini yang dipakai hanya GST sama NT.
yang lain dihapus dengan cara klik kanan kemudian delete text code. GST jangan dihapus, inti dibiarkan, dan NTD dihapus, BRI juga dihapus. Lalu untuk GST ini kita ubah menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Setelah itu untuk link account for tax collected, kita link ke ppn outcome, kemudian yang link account for tax paid itu kita link ke akun ppn income. Lalu kemudian cost. Selanjutnya kita akan mencoba untuk link akun dengan cara pilih setup, kemudian pilih link akun, lalu account and banking account. Pastikan equity account for historical balance ini pastikan adalah historical balancing, kemudian yang bank account for electronic payments pastikan electronic clearing account, dan bank account for undeposited funds itu pastikan di sini petty cash. Kalau sudah seperti ini kita pilih OK. Selanjutnya kita link ke yang berikutnya adalah sales account. Nah, yang di atas ini pastikan asset account for tracking receivable itu pastikan account receivable, kemudian bank account for customer receipt itu pastikan cash in bank. Lalu untuk I charge freight on sales, kita link ke akun freight collected. Untuk I give discount for early payment, kita link ke sales discount. Kemudian OK. Lalu link yang keduanya itu adalah purchase account. Nah, di atas ini pastikan liability account for tracking payable itu ada account payable, dan yang di bawahnya adalah cash in bank. Untuk yang I pay freight on purchases itu kita link ke freight paid. Kemudian untuk I take discount for early payment, kita link ke akun purchases discount. Use account, lalu kalau sudah seperti ini, OK. Untuk link akun selesai, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur preference. Dengan cara kita pilih setup, lalu pilih preference, lalu pilih Windows. Untuk yang show currency symbols in Windows ini kita hapus. Lalu automatically check ini juga kita hilangkan. Lanjut ke reports and forms. Yang include currency kita hilangkan juga, dan include currency symbols in forms ini juga dibuang. Lanjut ke banking, display pay ini kita buang, kita centang yang warn for duplicate check. Kemudian lanjut ke sales, yang retain original invoice ini kita hilangkan, kita checklist ke warn for duplicate. Nah, kita akan langsung mengatur dengan terminnya. Pertama kita pilih termin di sini. Nah, untuk termin penjualan itu kita lihat di data. Di sini termin penjualannya itu adalah yang berlaku per 30. Kita ubah di sini in a given of days, lalu balance due-nya 30. Kemudian tax code-nya itu pajak pertambahan nilai, lalu freight tax code-nya ini adalah NT. Kemudian OK. Lanjut ke purchase, ini sama, retain originalnya kita hilangkan, centang yang warn for duplicate. Lalu atur terminnya. Lihat di sini untuk termin pembeliannya itu di sini pembayaran dengan N per 30. Berarti itu sama. In a given of days, lalu balance due-nya itu 30. Tax code-nya itu adalah PPN, dan freight tax code-nya itu NT. Kalau sudah OK. Story sama security ini tidak perlu. Kita hanya perlu perhatikan Windows, reports, banking, sales, sama purchase. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan daftar customer, supplier, dan daftar saldo piutang, utang dagang, beserta persediaan barang dagangnya. Nah, kita langsung saja untuk memasukkan daftar customer dengan cara pilih menu card file, lalu card list. Di sini masih kosong. Untuk memasukkan daftar customernya kita pilih new. Lalu di sini masukkan namanya Leovania Komputer.
kemudian kita enter. Lalu untuk card ID nya itu yang C001, alamatnya shipping Pulau Tambua, kemudian state nya adalah NTT dan country-nya Indonesia. Lalu nomor teleponnya, kemudian kita pilih oke. Lanjut ke daftar customer berikutnya, lakukan hal yang sama. Lanjut berikutnya. Dan yang terakhir adalah Keisha Komputer. Untuk daftar customernya selesai, selanjutnya kita akan memasukkan daftar suppliernya. Kita klik di atas ini, supplier. Nah, ini masih kosong, kita tambahkan, pilih new, lalu masukkan namanya PT Selena. Untuk card ID-nya itu yang S001, lalu masukkan alamatnya, city masih tetap sama, state juga, dan country. Kemudian selanjutnya masukkan yang kedua adalah CV Angel, lakukan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah PT Sari. Kemudian untuk daftar customer sama suppliernya itu sudah selesai kita input, lalu pilih close. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang dengan cara pilih menu setup, lalu ke balance, kemudian ke customer balance. Nah, di sini akan muncul data-data customer yang sudah kita masuk. Yang pertama, kita input atas nama Leovania Komputer. Kita klik yang anak panah ini, lalu add sale. Kemudian kita tap, lalu masukkan nomor fakturnya di invoice, kemudian tanggalnya itu adalah 25, bulan 11 2022.
Kemudian kita lanjut untuk Gratia Komputer, use customer, add cell, lakukan hal yang sama. Ini adalah 34 juta 100. Kemudian record. Kemudian oke. Untuk mengetahui apakah saldo yang kita input itu sudah benar, pastikan yang out of balance amount ini hasilnya adalah 0. Kemudian close. Selanjutnya kita akan masukkan daftar saldo utang dagang, pilih setup, balance, lalu supplier balance. Pertama kita masukkan untuk PT Selena. Add purchase, lakukan cara yang sama seperti saldo piutang. Masukkan nomor faktur, kemudian tanggalnya itu adalah 23 November 2022, kemudian including tax-nya itu sebesar 28.600. Kemudian tab. Sudah record, lanjut ke CV Angel. Lakukan cara yang sama, tab, nomor fakturnya, kemudian tanggalnya itu adalah 20. Total including tax-nya adalah 23.100. Akan muncul congratulations lalu oke. Nah, pastikan out of balance amount itu adalah 0, artinya saldo yang kita input itu sudah benar. Kemudian close. Selanjutnya kita akan masukkan data untuk persediaan barang dagang. Kita masuk ke inventory, lalu item list. Kemudian kita buat daftar nama barangnya. Yang pertama kita pilih new. Lalu item numbernya itu kita masuk kode yang di sini, kemudian tab, lalu nama itemnya itu adalah portage. Kemudian yang I buy this item kita centang, kemudian I sell this item juga kita centang, dan I inventory this item juga kita centang. Nah, cost of sales ini kita link ke akun cost of goods sold. Kemudian yang I sell this item kita link ke akun sales, dan I inventory this item kita link ke inventory atau merchandise inventory. Kemudian use. Lalu kita masuk ke buying details. Di sini buying unitnya itu kita ubah jadi unit. Kemudian text code-nya itu adalah ppn. Kemudian untuk selling details, selling unitnya itu kita ubah di sini menjadi unit, dan text code-nya ppn. Kemudian oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk input yang
persediaan barang dagang yang kedua. Nah, setelah kita centang semua, dia akan langsung otomatis ke link ke akun-akun yang tadi kita sudah buat untuk yang persediaan barang dagang yang pertama. Kita pilih OK. Kemudian close. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai persediaan dan juga harga pokok dari setiap persediaan barang dagang. Kemudian kita masuk ke inventory, lalu kita ke adjust inventory. Nah, tanggal di sini kita ganti ke tanggal 1 Desember 2022. Untuk keterangannya tulis persediaan barang dagang. Lanjutnya kita panggil nama item. Yang pertama untuk portage. Nah, di sini kuantitinya adalah 20, unit cost-nya ini adalah 18 juta. Kemudian yang kedua, tab satelit, use item, kemudian ini 16 dan unit cost-nya adalah 12.406.250. Untuk akunnya kita link ke merchandise inventory. Ini juga sama, kita link ke merchandise inventory. Kemudian kita record. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan dokumen transaksi yang ada di PD Anyong. Itu yang pertama, dokumen transaksi nomor 1 itu ada bukti pengeluaran kas. Nah, untuk memasukkan ini kita pilih ke menu banking. Kalau pengeluaran kas bukan untuk membayar hutang, maka kita masuk ke menu banking, kemudian spend money, lalu cek nomornya itu kita ganti nomor BKK 11-1, kemudian tanggalnya itu adalah 1 Desember 2022, kemudian amountnya itu sebesar 8 juta. Nah, kemudian memo di sini adalah bayaran hutang biaya. Akun yang kita gunakan itu adalah expense payable account, kemudian kita tap. Nah, kalau sudah, kita record. Lanjut ke transaksi nomor 2. Ini ada bukti pengeluaran kas lagi untuk pembelian peralatan toko dengan cara yang sama. Masuk ke menu banking, kemudian spend money, lalu di sini kita ubah BKK 12-1. Yang ini tanggal 1 ya, masih sama, tanggal 1 bulan 12. Kemudian besarnya sebesar 8.800.000. Kemudian memonya itu adalah pembelian peralatan toko. Akun yang digunakan itu adalah equipment at cost. Kemudian kita tap, lalu di sini ada keterangan PPN-nya itu adalah sebesar 10%. Kita ganti ini PPN, maka di kolom teksnya akan diisi dengan 800 sesuai dengan yang ada di dokumen. Lalu record. Lanjut transaksi nomor 3. Ini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Nah, ini merupakan pelunasan piutang dagang. Berarti kita masuk ke menu sales, kemudian receive payments. Kemudian ini kita terima dari Leovania Komputer, use customer. Kemudian ini diganti dengan BKM 12-1. Tanggalnya itu adalah tanggal 3 Desember 2022 dan amountnya itu sebesar 32.290.
dan ini dapat potongannya adalah 310. Kita masukkan diskonnya itu adalah 310, lalu klik di amount applied, kemudian tap. Setelah itu record. Lanjut dokumen transaksi nomor 4. Ini ada voucher kas kecil untuk rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November. Untuk voucher kas kecil masuk ke banking, spend money. Nah, untuk cash in pay ini kita ubah ke petty cash karena menggunakan voucher kas kecil. Kemudian cek akunnya itu kita ganti V12-2. Kemudian tanggalnya itu adalah 4 Desember. Kemudian memonya itu adalah pembayaran listrik dan telepon. Jumlah yang dikeluarkan itu adalah 1.900.000. Akun yang digunakan itu adalah expense payable. Kemudian kita tap. Lalu record. Lanjut ke transaksi nomor 5. Di sini ada faktur. Kopnya di sini adalah perusahaan PD Anyong. Berarti ini adalah faktur penjualan secara kredit. Nah, untuk penjualan secara kredit itu kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Untuk customernya Gratia Komputer. Kemudian invoice-nya ini adalah F12 1. Kemudian teks inklusifnya kita buang. Kemudian jangan lupa layoutnya ini kita ubah ke item karena ini merupakan perusahaan dagang. Kemudian tanggalnya itu adalah 6 Desember. Kita masukkan jumlahnya 8 untuk portage dengan harganya 23.500.000. Kemudian untuk Satelitus 5 unit dengan harga 20 juta. Kemudian tab. Kemudian ada freight collected-nya itu sebesar 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Kemudian tab ke bawah. Nilai totalnya akan sama dengan jumlah piutang yang ada di dokumen transaksi. Kemudian record. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 6. Ini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, untuk pengeluaran kas berarti kita masuk ke menu purchase karena bukti pengeluaran kas ini untuk membayar hutang. Kita masuk ke menu purchase, kemudian pay bills, kemudian suppliernya kita bayar kepada PT Sari. Nomor ceknya itu adalah BKK 12-2. Kemudian tanggalnya itu adalah 6 Desember 2022. Kemudian amountnya itu sebesar 33.480.000. Oke, kita klik di amount applied. Lalu di sini ada potongan harga sebesar 260, masukkan ke diskon. Kemudian tap. Nah, kalau sudah seperti ini, record. Lanjut transaksi nomor 7. Untuk dokumen transaksi nomor 7 ada nota kredit dengan kopnya itu adalah PD Anyong. Berarti ini merupakan transaksi retur. Dan ini merupakan retur penjualan. Dan kita masuk ke menu sales. Kemudian enter sales. Customernya adalah Gratia Komputer. Invoice-nya F12-1. Kemudian tanggalnya itu adalah 7 Desember. Kemudian jumlahnya itu 2 untuk portage. Kemudian price-nya itu adalah 23.500.000. Kemudian
1 unit untuk 1 price-nya adalah 20 juta. Lalu karena ini bukan merupakan retur, berarti ini kita tambahkan min. Default juga kita tambahkan min. Oke. Sebelum direkord, karena ini bukan retur, maka untuk di pengaturan persediaan kita klik di sini. Untuk link I sell this item kita ganti ke sales retur. Kemudian yang kedua juga sama, kita ganti ke sales retur. Kalau sudah, kita record. Selanjutnya kita masuk ke menu register, lalu pilih returns and credit. Nah, karena ini pengembaliannya itu dalam bentuk barang, maka kita pilih apply to sale. Kita masukkan ID-nya F12 step 1, kemudian tanggalnya itu adalah 6 Desember 2022. Nah, ini returnya itu tertanggal 6 Desember, berarti untuk amount applied-nya kita pilih yang untuk pengembalian barang tanggal 6 Desember. Oke, kita pilih yang ini, lalu kita tap, lalu record. Kita close. Nah, sebelum lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, kita kembalikan dulu yang tadi kita ubah link sales retur. Coba di sini. Di sini kita ubahnya di sini, item list. Kita pilih ini. Nah, kita kembalikan ke sales. Oke, ini juga kita kembalikan ke sales. Kemudian close. Nah, lanjut ke dokumen transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8. Di sini ada voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Untuk voucher kas kecil, kita masuk ke menu banking, lalu spend money. Jangan lupa yang di atas ini kita ubah ke petty cash karena merupakan kas kecil. Kemudian ini V12 strap 3 tertanggal 9 Desember. Amountnya itu adalah 6 juta. Kemudian keterangannya adalah pembelian perlengkapan toko. Nama akun yang kita gunakan adalah store supplies. Use, tap. Kalau sudah, record. Lanjut dokumen transaksi nomor 9. Ini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, ini merupakan pelunasan hutang dagang. Kita masuk ke menu purchase, kemudian pay bills. Kita membayar kepada PT Selena, kemudian cek nomornya itu kita ganti, tanggalnya adalah 9 Desember dengan amountnya sebesar 28.600.000. Kemudian kita klik yang amount applied, kemudian tap, lalu record. Dokumen transaksi nomor 10. Di sini ada faktur dengan kodenya itu adalah PT Sari. Berarti ini merupakan transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembelian kita masuk ke menu purchase, lalu enter purchase. Ini PT Sari. Kemudian purchase-nya itu F05.
Kemudian tertanggal adalah 10 Desember 2022. Kemudian jangan lupa layoutnya itu kita ubah ke item, dan text code-nya itu kita hapus centangnya. Tanggalnya berubah ya. Dan masukkan 11 unit untuk portage dengan harga 18 juta. Untuk price-nya itu ada 18 juta. Kemudian 8 unit untuk satelit dengan harga 12.406.250 tab. Di sini keterangannya adalah freight paid. Kita masukkan nilai freight paid sebesar 6 juta di freight, kemudian tab. Nah, total amountnya 332.975.000 sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi. Lalu kita pilih record. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada nota kredit dengan kopnya PT Sari. Ini merupakan retur pembelian. Untuk menginputnya kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Suppliernya itu adalah PT Sari. Kemudian ini kita ganti NK-1. Tanggalnya itu adalah 11 Desember 2022. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Untuk portage dengan harga 18 juta. Nah, kalau retur jangan lupa untuk tambahkan tanda min. Oke, untuk yang dua ini untuk satelit. Oke, nilainya adalah 12.400.250. Oke, kalau sudah kita record. Kita lanjut ke transaksi nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Nah, setelah record kita masuk ke menu register, kemudian return and debit. Nah, sudah muncul story-nya. Kita masuk ke apply to purchase. Kemudian karena merupakan retur pengembalian untuk tanggal 10 Desember, di sini kita klik amount applied. Nah, ini kita ganti NK-1. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 11 Desember. Setelah ini kita record. Lanjut transaksi berikutnya. Ini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Untuk mencatat ini kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Kita terima dari Gratia Komputer, lalu ini kita ganti ke BKM 12-2. Kemudian tanggalnya itu adalah 12 Desember. Nah, karena ini merupakan pelunasan faktur tertanggal 6 Desember, maka kita pilih yang ini yang di bawah, kemudian klik amount applied. Di sini, sabar. Amount receive-nya itu adalah sebesar 244 juta
100 dan tap. Nah, ini untuk pelunasan faktur tertanggal 6 Desember. Kemudian kita klik amount applied yang di 6 Desember sini. Kemudian kita tap, lalu record. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada nota kontan dengan kopnya itu adalah PD Anyong. Berarti ini adalah penjualan tunai. Maka kita masuk ke menu sales, enter sales, lalu customernya itu adalah penjualan tunai, artinya penjualan terhadap non-customer. Nah, untuk mencatat setiap penjualan tunai, maka kita harus mempunyai kartu penjualan tunai untuk mencatatnya. Maka untuk itu kita harus klik isi add. Nah, muncul seperti ini. Lanjut, kita ubah KN01, kemudian tanggalnya ini adalah 13 Desember. Nah, lalu kita masukkan jumlahnya sebesar 5 unit untuk portage dengan nilai penjualannya 23 juta. Kemudian untuk satelit itu adalah 8 dengan nilai penjualannya itu adalah kita masukkan untuk satelit itu adalah 8 unit untuk satelit, kemudian dengan harganya 19.500.000. Tetap. Nah, total amount ini adalah 298.100.000. Nah, kita klik pay today, kita isi sesuai dengan yang ada di total amount, karena ini merupakan harga yang akan kita terima, karena ini merupakan penjualan secara tunai. Kemudian kita tap, lalu record. Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Nah, untuk pelunasan faktur, maka kita masuk ke menu sales, lalu receive payments. Kita terima dari Gratia Komputer, dan ini kita ubah BKM 12/4, tanggalnya adalah tanggal 14. Kemudian amountnya itu sebesar 34.100.000. Tap, lalu kita klik amount applied. Kemudian kita tap, lalu record. Lanjut, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN. Karena ini bukan membayar utang dagang, maka kita masuk ke banking, spend money. Lalu ini kita ganti BKK 12/4. Tanggalnya itu adalah 15 Desember. Kemudian amountnya itu adalah sebesar 6.500.000. Kemudian keterangannya itu adalah pembayaran PPN. Nah, akun yang digunakan itu adalah, kita gunakan akun expense payable. Untuk akun ini kita gunakan PPN payable. Lalu kita tap, lalu record. Lanjut, di sini ada voucher kas kecil untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Nah, voucher kas kecil kita masuk ke menu banking, spend money. Lalu di sini kita ganti petty cash. Di sini V12/4,
dan tanggalnya itu adalah tanggal 17. Kemudian amountnya itu sebesar 6 juta. Untuk keterangannya kita tulis saja prive. Nah, akun yang kita gunakan di sini adalah Helena Drawing. Kemudian use. Tap, lalu record. Lanjut ke transaksi nomor 17. Di sini ada faktur dengan kopnya adalah PD Anyong. Ini merupakan penjualan kredit, maka kita masuk ke sales. Enter sales. Lalu customernya adalah Leovania Komputer. Ini kita ganti nomornya adalah F12/2. Tanggalnya itu adalah 18. Nah, lanjut kita masukkan jumlahnya. Di sini 6 unit untuk portage. Dengan harganya 23.500.000. Dan 4 untuk kategori satelit. Dengan nilai penjualannya adalah 20 juta. Tetap. Nah, di sini ada fake collected-nya 7 juta, kita masuk ke fake 7 juta. Kita tap ke bawah. Kita lihat total amount-nya adalah 250.100.000 sesuai dengan dokumen transaksi. Kemudian lanjut, kita record. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, untuk pelunasan faktur kita masuk ke menu purchase, kemudian pay bills, lalu suppliernya adalah PT Sari. Oke, ini BKK 12/5 dengan tanggal 18 Desember. Lalu amountnya itu sebesar 285.881.250. Nah, di sini keterangannya itu adalah pelunasan faktur tertanggal 10 Desember. Maka kita klik di amount applied yang tanggal 10 Desember. Kemudian kita tap. Lalu kita pilih record. Oke, selanjutnya di sini ada bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas untuk pelunasan piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan. Nah, untuk memasukkan ini kita masuk ke menu banking, kemudian receive money. Kita terimanya tuh dari Kezia Komputer. Kemudian di sini kita ganti BKM 12. Kemudian ini adalah tanggal 20 bulan 12. Dan teks inklusifnya kita hapus ceknya. Kemudian amount receive-nya itu adalah 8.500.000. Kemudian akun yang digunakan adalah allowance for debt. Kemudian kita tap, lalu record. Nah, lanjut di sini ada faktur, kopnya adalah PT Selena, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Maka kita masuk ke menu purchase, lalu enter purchase. Di sini suppliernya adalah PT Selena. Kemudian ini kita ganti A17. Tanggalnya adalah 22 Desember. Kemudian kita masukkan nilai pembeliannya. 12 untuk portage,
dengan harganya adalah 21.350.000. Kemudian untuk 14 unit itu untuk satelit dengan harganya 17.635.000. Kemudian kita tap. Oke, kita lihat total amountnya sudah sama dengan yang ada di dokumen. Kemudian kita record. Nah, selanjutnya dokumen transaksi di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Kita masuk ke menu purchase, pay bills, lalu customernya adalah CV Angel. Cek nomornya itu adalah BKK 12-6, tanggalnya adalah 23 Desember, dan amountnya itu adalah 23.100.000. Kemudian kita klik amount applied, lalu tap, kemudian record. Lanjut ke transaksi nomor 22. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Maka kita masuk ke menu sales, receive payments. Kita terima dari Virgilia Komputer. Kita ganti di sini adalah BKM 12-6. Masuk, kemudian ini tanggal 25. Lalu di sini amountnya itu sebesar 28.600.000. Kemudian kita klik yang amount applied, lalu kita tap, record. Lanjut ke transaksi berikutnya, itu ada voucher kas kecil untuk perbaikan atau toko yang rusak. Kita masuk ke menu banking, spend money. Lalu ini jangan lupa karena voucher kas kecil kita ganti ke petty cash. Nomor ceknya adalah V12-5, tanggalnya 26, amountnya itu adalah 1.300.000. Kemudian keterangannya itu adalah perbaikan atap toko. Dan akun yang digunakan itu adalah other operating expense. Kemudian kita use account, kita tap, lalu record. Lanjut, transaksi berikutnya itu adalah faktor dengan kopnya adalah PT Selena. Berarti ini adalah penjualan kredit. Kita masuk ke menu sales, enter sales, kita jual kepada Virgilia Komputer, lalu ini ubah ke F12-3, kemudian tanggalnya itu adalah 27, kemudian kita masukkan jumlahnya 15 unit untuk portage. Kemudian dengan nilainya adalah 23.500.000. Lalu 10 unit untuk satelit dengan nilai penjualannya adalah 20 juta. Kemudian kita tap, kemudian kita kemudian kita record. Kita lanjut transaksi berikutnya. Nah, di sini ada faktur dengan kopnya adalah perusahaan lain yaitu CV Angel. Berarti ini merupakan retur penjualan.
salah. Dokumen transaksi selanjutnya di sini adalah untuk dokumen transaksi selanjutnya di sini ada faktur dengan kopnya adalah CV Angel. Berarti ini merupakan penjualan secara kredit. Kita masuk penjualan pembelian. Oke, di sini ada faktur dengan kopnya adalah CV Angel. Berarti ini merupakan pembelian secara kredit. Kita masuk ke menu purchase, enter purchase. Kita beli kepada CV Angel. Nomornya kita masukkan G11 dengan tanggalnya adalah 29 Desember. Kemudian kita masukkan jumlahnya 10 unit untuk portage dengan harga 21.400.000. Kemudian 10 unit lagi untuk satelit dengan harga 17.400.000. Oke, kita lihat total amountnya sudah sama. Kemudian kita record. Kemudian selanjutnya ini ada bukti pengeluaran kas untuk pengisian kembali kas kecil. Karena ini bukan untuk pengeluaran untuk hutang dagang, maka kita masuk ke menu banking, spend money. Kemudian di sini kita ubah BKK 12-7. Kemudian tanggal 30 Desember. Amountnya itu adalah sebesar 8.700.000. Keterangannya adalah untuk pengisian petty cash. Kemudian nama akunnya adalah petty cash. Kemudian kita tap record. Selanjutnya ini ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran cicilan kepada Bank BCA. Nah, ini juga sama, kita masuk ke menu banking, lalu spend money. Ini BKK 12-8, tanggalnya 30 Desember. Kemudian amountnya adalah 28 juta. Nah, di sini ada sebelum itu keterangan itu adalah angsuran Bank BCA. Nah, ini ada dua akun. Yang pertama adalah Bank BCA Loan dan interest expense. Kita cari Bank BCA Loan. Yang pertama itu adalah akun Bank BCA Loan dan ini sebesar 20 juta. Dan yang kedua adalah interest expense sebesar 8 juta. Kita record. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginput bukti memorial pada PD Anyong. Nah, di sini ada dokumen transaksi yang pertama itu telah diterima rekening koran dari Bank BCA untuk tanggal 31 Desember dengan informasi interest revenue adalah 10 juta dan bank service charge-nya adalah 7 juta. Kita akan coba input ke dalam Mayop dengan cara ke akun lalu record journal entry. Kemudian jurnalnya itu kita ubah BM 12-1, tanggalnya itu adalah 31 Desember 2022. Kemudian keterangannya itu adalah pembayaran bunga. Kemudian akunnya itu adalah cash in bank. Kemudian akun yang kedua adalah interest revenue.
Dan akun yang terakhir itu adalah bank service charge. Kemudian untuk yang pertama kita masukkan dulu interest revenue di posisi kredit sebesar 10 juta. Kemudian bank service charge yang merupakan beban itu di sebelah debit sebesar 7 juta. Nah, selisih antara interest revenue dan bank service charge ini adalah cash in bank sebesar 3 juta. Kalau sudah, kita record. Kemudian selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Nah, di sini ada data penyesuaian akhir periode untuk persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 11.500.000. Untuk mengetahui berapa besar nilai store supplies ini, kita harus mengetahui saldonya. Di sini store supplies itu adalah, di sini besar store suppliesnya itu adalah 20 juta, sedangkan nilai yang ditaksir di sini adalah 11.500.000. Sehingga ada selisih antara saldo yang ada di neraca dengan saldo untuk penyesuaian. Dan selisih ini merupakan beban. Selisihnya itu adalah 8.500.000, nanti yang akan kita catat ke jurnal. Nah, jurnalnya itu adalah yang pertama, akun yang kita gunakan adalah store supplies expense sebesar 8.500.000 pada store supplies itu sendiri. Oke, ini jangan lupa kita ganti BM 12/2, kemudian tanggalnya ada 31 Desember. Oke, selanjutnya untuk beban sewa toko Desember sebesar 7.500.000. Maka akun yang kita gunakan adalah rent expense sebesar 7.500.000 pada prepaid rent. Tab lanjut, untuk beban asuransi itu sebesar 6.500.000, maka akun yang kita gunakan adalah insurance expense sebesar 6.500.000 pada prepaid insurance. Selanjutnya yang terakhir itu adalah taksiran kerugian piutang dagang, itu adalah 5% dari saldo. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo piutang dagang 30 Desember itu kita lihat di list account. Nah, di sini account receivable itu saldonya sebesar 835.160.000. Nah, 5% dari 865.160.000 itu adalah sebesar 43.258.000. Setelah kita mendapatkan nilai dari 5% dari account receivable itu, kemudian kita perhatikan allowance for the full debt. Nah, untuk mengetahui nilai kerugian piutang dagang itu kita kurangkan 5% tadi dari account receivable dengan 26.300.000. Itu didapatkan hasil adalah 16.958.000. Nah, nilai itu yang akan kita jurnalkan. Maka akun yang kita gunakan yang pertama di sini adalah bad debt expense sebesar 16.958.000 pada allowance for the full debt. Kemudian tab lagi ke bawah, lalu record. Selanjutnya dokumen transaksi yang ketiga. Di sini ada penyusutan equipment bulan Desember adalah 1.200.000.
Masukkan kodenya dulu. Di sini disebutkan bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu adalah 1.200.000. Nah, nilai ini yang akan kita jurnal. Nah, untuk akunnya kita gunakan depreciation expense sebesar 1.200.000 pada equipment akumulasi depreciation sebesar 1.200.000. Kemudian yang ketiga, gaji bulan Desember itu adalah 9.500.000 yang akan dibayar pada tanggal 2 Januari dengan PPh-nya itu adalah 250.000. Artinya nilai 9.500.000 ini sudah termasuk pajak sebesar 250.000. Maka jurnalnya, akun yang kita gunakan adalah wage and salaries expense pada expense payable dan juga di sini ada PPh. Ini akun selanjutnya itu adalah income tax payable. Nah, expense payable itu kemudian income tax expense-nya itu adalah 250.000. Oke, income tax payable itu adalah 250.000. Kemudian expense payable-nya adalah 9.250.000. Selanjutnya yang ketiga adalah listrik dan telepon bulan Desember 6.200.000 yang akan dibayar tanggal 10 Januari. Maka jurnalnya telepon and electricity expense sebesar 6.200.000 pada expense payable. Kemudian tap ke bawah, lalu kita pilih record. Bukti yang terakhir di sini, yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Nah, untuk melihat saldo PPN income dan PPN outcome, kita lihat di account. Nah, PPN outcome di sini adalah 136.050.000 dan income-nya itu adalah 123.352.750. Nah, di sini kita lihat bahwa besarnya PPN outcome itu adalah 136.050.000 dan besarnya PPN income itu adalah 123.352.750. Untuk menjurnalnya, kita harus mengetahui saldo normal dari PPN income sama PPN outcome. Nah, untuk income itu saldo normalnya di debit dan outcome itu saldo normalnya di kredit. Berarti karena di sini ditutup akunnya, maka di jurnal kita akan balik. Menjadi PPN outcome yang ada di debit dan PPN income yang ada di kredit. Nah, untuk PPN outcome saldonya adalah 136.050.000
dan PPN income dikredit sebesar 123.352.750. Ini 352 ya. Lalu yang kedua itu adalah hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Kemudian catat PPh itu ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah ya. Di sini ada selisih antara PPN outcome dan PPN income, dan selisih di situ dipindahkan ke, di sini disebutkan bahwa ke PPN payable. Dan kita tab sebesar 12.697.250. Lanjut ke yang kedua, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Untuk peredaran bruto berarti kita cari penjualan bersihnya. Kita lihat di akun, di bagian income. Nah, di sini penjualannya itu sebesar siapa ya? Kita masukkan dulu jurnalnya. Yang pertama income tax payable pada income sabar. Ini akunnya income tax expense pada income tax payable. Kemudian kita lihat nilainya. Nah, di sini nilai pendapatan bruto itu sebesar 1.815.300.000. Kemudian itu kita kali dengan 1%. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 18.153.000. Nah, kita masukkan ke penjurnalan. Untuk tax expense itu sebesar 18.153.000 pada income tax payable.
kemudian kita tap ke bawah, lalu kita pilih record. Nah, oke, karena sudah semua transaksi yang kita buat dari dokumen transaksi sampai ke penyesuaian, maka siklus akuntansi perusahaan dagang dengan nama PD Anyong dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu MyOp ini sudah selesai. Terima kasih.